Ini aktivis santri dukung mantan Panglima. Ada apa nih Bang Sakya? Ini model-model begini nih yang membuat Aceh ini dihargai murah oleh pusat ini. Ini saya heran, saya miris melihat fakta hari ini di Aceh. Ya, mereka semua sekarang saat kita dukung ini lebih layak, ini lebih cocok. Apa-apaan ini kalian menjadi orang-orang yang menggadaikan Aceh untuk mendukung seseorang? Mereka ini pendukung-pendukung calon-calon PJ ini tidak pernah berbicara substansi apa yang dibutuhkan Aceh dari PJ tersebut. Itu mereka semua kalau kita dengar di warung kopi itu, ini kalau Bapak Pulan jadi PJ, saya jadi Pensus, saya jadi staf sus, saya jadi jubir dan sebagainya. Ini pelacur-pelacur politik di Aceh hari ini yang membuat Aceh dihargai sangat murah oleh pusat. Ini yang terjadi. Dan itu membuat saya miris ya, sebagai rakyat jelata. Rakyat sedang menanti. Siapa sosok sebenarnya yang akan mengurus hajat hidup 5,3 juta rakyat Aceh selama, kalau SK-nya itu 1 tahun, selama 1 tahun ke depan. Ya, apakah dia punya komitmen untuk sayang pada rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-88 tahun kedua, edisi Kamis 23 Juni 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang soal PJ Gubernur ya, yang belum usai. Sampai hari ini kita masih menunggu informasi yang akurat tentu tentang siapakah sebenarnya calon pejabat gubernur yang ditunjuk untuk menjadi PJ Gubernur Aceh sampai tahun 2024 nanti. Tema kita hari ini, akankah PJ Gubernur usulan DPR Aceh diakomodir Presiden, bersama narasumber kita Bang Sakya Merijal, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus MPO Aceh. Namun sebelum itu, subscriber PTM dimanapun Anda berada, manajemen PTM kembali mengirimkan surat kepada Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Tengku Askalani STH MH, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 lalu dengan nomor surat 87 garing PTM garing 6 garing 2022. PTM memberikan hak jawab terkait benarkah wali kota ambil dana ZIS ya Rp 4,2 miliar. Namun hingga Kamis tanggal 23 Juni 2022 mereka tidak merespon surat dari PTM. Mungkin hanya itu ya, sekedar informasi untuk para subscriber, karena kita juga harus menanti hak jawab dari Baitul Mal. Oke, kita sapa narasumber kita Bang Sakya. Assalamualaikum Bang Sakya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger nih Bang Sakya. Harus segar selalu. Harus nih. Ini soal kita udah sebelumnya sempat ngomong tentang PJ Gubernur nih ya. Pernah waktu ya? itu isunya agen PJ. Agen PJ. Tapi sekarang sudah mengerucut nih orang-orang, nama-nama yang muncul. Ini ya, kalau nggak lama lagi, kalau Bang cuma tinggal berapa hari ini, tanggal 22 ya. Berarti cuma tinggal 13 hari lagi. Kita akan mendapatkan PJ Gubernur. Oke, ini gimana nih desas-desusnya Bang Sakya soal PJ Gubernur ini? Kalau desas-desusnya kan makin kesini makin kencang. Ya mungkin karena tidak terlalu lama lagi ya. Pembicaraan di berbagai warung kopi, kemana-mana kita pergi itu PJ Gubernur, PJ Bupati, nama ini, nama itu, kemudian banyak disebut-sebut. Ya, bahkan kalau menurut saya sekarang ini Aceh lagi mabuk PJ. Mabuk PJ. Lagi mabuk PJ. Setiap warkop ngomongin masalah PJ ngomongin kali PJ ya. gitu. Kayak pilkada aja begitu. Ada tim sesnya. Ya saya nggak tahu ya apakah PJ itu membentuk tim ses atau enggak. Tapi kerjanya orang-orang di Aceh yang hari ini kita lihat itu seperti kerja tim ses. Ya, seperti mengkampanyekan, mengklaim bahwa dukungan mereka akan jadi PJ, disebar di medsos dan sebagainya, ya kan, saling klaim, ada malah saling sindir begitu. Jadi sangat hot isu PJ di Aceh ini. Ini mungkin se-Indonesia yang paling hot isu PJ itu cuma Aceh, dan ini sudah terjadi berbulan-bulan. Ya, hanya tinggal hitungan tidak sampai 2 minggu lagi kita akan tahu, akan ditunjuk atau dilantik siapa PJ Gubernur Aceh ke depan. Ya tentu makin hot begitu, makin rame lah. Makin rame. Iya. Tapi ini menariknya Bang Sakya ya, sesuai tema kita, akankah PJ Gubernur usulan DPR Aceh diakomodir Presiden? Ya, dan itu akan menjadi pertanyaan yang harus kita simpan selama 13 hari ini. Ya, kita akan tahu jawabannya pada saat PJ Gubernur itu dilantik oleh Mendagri nanti di tanggal 5 atau 6 Juli begitu.
Ya, jadi kalau ditanya apakah presiden atau akankah presiden mengakomodir usulan DPRA, ya seperti saya katakan tadi, kita tunggu saja nanti tanggal 5 atau 6 Juli, apakah benar salah satu nama yang diusulkan oleh DPRA itu kemudian yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh. Ya mengingat ya apa yang dilakukan oleh Mendagri dengan mengirim surat meminta agar DPR Aceh mengusulkan 3 nama calon PJ Gubernur Aceh, meminta mengirim surat ke DPRK juga, ya meminta 3 nama calon bupati, calon wali kota, ya itu hanya variabel tambahan, itu hanya improvisasi Mendagri sendiri begitu, karena dia tidak punya dasar hukum. Ya, tidak ada konsideran dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN yang mengatur persoalan penunjukan PJ Gubernur dan PJ Bupati yang kemudian menentukan ada usulan DPRD yang harus diakomodir. Dia tidak punya dasar hukum begitu. Tapi itu improvisasi Mendagri. Ya, saya seminggu lalu membaca komentar Mendagri di media menyebutkan bahwa mempertimbangkan bahwa penunjukan PJ ke belakang itu dipersoalkan dari sisi demokratisnya, dipersoalkan tidak ada ruang partisipasi publik untuk penunjukan PJ kepala daerah. Nah, kemudian Mendagri merespon itu dengan menyebutkan mungkin mempertimbangkan akan meminta DPRD mengusulkan 3 nama calon DPRA, kepala daerah. DPRD itu kalau di Aceh kita DPRA atau DPRK. Ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk Aceh. Jadi Aceh jangan GR dulu, DPRA itu jangan GR dulu begitu. Ya, jangan merasa bahwa oh kita ini Aceh diminta usulan khusus seolah diistimewakan gitu. Seolah diistimewakan, seolah-olah ini bagian dari kegugusan Aceh. Bukan. Ya, Anda harus tahu semua bahwa apa yang dilakukan Mendagri ini itu akan berlaku untuk semua PJ kepala daerah yang akan habis masa jabatannya bulan-bulan ke depan gitu atau tahun depan. Ya. Dan Mendagri menyatakan mungkin Kemendagri akan menyusun peraturan menteri terkait mekanisme misalnya meminta usulan dari DPRD begitu. Jadi yang saya ingin katakan bahwa surat Mendagri itu hanyalah normatif belaka. Dia tidak punya konsideran hukum. Kalau misalnya usulan DPRA, ya dalam konteks Gubernur Aceh ya, usulan DPRA itu dari 3 nama yang dikirim, kemudian Presiden tidak mengeluarkan kepres atas salah satu dari mereka, DPRA itu tidak punya dasar hukum juga untuk menolak PJ tersebut. Tidak punya dasar hukum juga untuk menggugat keputusan presiden tersebut. Ya. Jadi ini hanya ya mungkin persoalan soft policy lah dari Menteri Dalam Negeri karena ada sorotan-sorotan terkait dengan penunjukan PJ sebelum ini di daerah lain begitu. Misalnya ada penunjukan TNI aktif, ada penunjukan yang kemudian ditolak dilantik oleh gubernur dan sebagainya. Ya. Kemudian Mendagri mencoba mencari semacam way out lah, jalan keluar yang bisa menjadi win-win solution diterima oleh daerah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini mungkin DPRD-nya juga merasa dilibatkan begitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan DPRA untuk tidak GR ketika misalnya kita diminta mengusulkan 3 nama ini akan diakomodir. Belum tentu ya. Walaupun jawabannya nanti seperti saya katakan tadi kita akan tahu pada tanggal 5 atau 6 Juli apakah usulan DPRA itu yang dilantik atau bukan. Ya, yang saya ingin ingatkan bahwa usulan dari DPRD atau DPRA ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hanya normatif, hanya ya katakanlah kalau bahasa saya ya, bahasa pasar itu hanya basa-basi aja itu. Itu basa-basi. Basa-basi aja itu, basa-basi politik Anda begitu. mengatakan tadi Bang Sakya bahwa kalaupun misalnya dari 3 nama yang dicalon ya, ini saya sebutkan pemirsa PTM, 3 nama itu ada Dr. DRS Saprijal ZA MSI, kemudian yang kedua Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI dan juga Insinyur T Iskandar MT. Ini ketiga nama ini. Nah, kalau seandainya nih Bang Sakya ketiga nama ini ditolak, misalnya tidak ada terpilih salah satu pun, DPRA Anda katakan tidak berhak juga untuk menolak. Ya. Tapi kalau seandainya betul-betul menolak seperti itu Bang saya bahwa emang Aceh tidak mau selain dari ketiga ini, itu seperti apa? Itu bisa saja terjadi kan? Iya, saya pikir keliru ya kalau DPRA mengambil langkah tersebut, menolak orangnya ya, melihat orangnya. Karena DPRA itu perwakilan rakyat. Ya, mereka sebagai
sebagai wakil rakyat, ya seharusnya merepresentasikan suara dan kepentingan rakyat. Nah, dalam hal ini yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh saat ini itu bukan siapa orangnya begitu. Nah, orangnya ini mau komitmennya seperti apa? Itu yang kita harus tahu, dan DPRA harus kejar itu. Ya. Kalau sekarang misalnya DPRA ngotot ini yang kita usulkan. Apakah yang diusulkan ini sudah buat komitmen bahwa mereka tidak akan berkhianat pada rakyat Aceh? Bahwa mereka tidak akan sibuk mengurus tim sesnya, sibuk melayani partai tertentu? Itu kan nggak ada. Jadi saya pikir, ya, keliru kalau misalnya orangnya belum bekerja langsung ditolak. Tetapi yang harus dilakukan oleh DPRA adalah melakukan pengawasan secara kritis, ya, bermitra dengan harmonis, tapi juga melakukan pengawasan secara kritis terhadap kinerja PJ ke depan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa, ya, siapapun yang ditunjuk ke depan itu adalah sepenuhnya kewenangan penuh dari presiden. Tidak ada yang bisa menggugat. Nah, kalau kemudian ini tidak diterima, kenapa undang-undangnya tidak digugat? Ya, selama ini undang-undang itu kan sudah berlaku dari 2016. Tidak pernah ada yang menggugat soal PJ ini. Walaupun sekarang ini mungkin baru terkejut bahwa daerah kita akan dipimpin oleh PJ Gubernur dan PJ Bupati itu hampir 3 tahun. Ya, setengah masa jabatan Gubernur definitif begitu. Tapi tidak pernah ada rakyat Indonesia yang menggugat undang-undang pilkada tersebut. Ya, sehingga keserentakan pilkada serentak yang mengakibatkan lahirnya masa penunjukan PJ yang begitu lama itu tidak pernah digugat. Dan dalam undang-undang pemerintah Aceh juga tidak ada konsideran yang mengatur bahwa DPRA harus dilibatkan dalam penunjukan PJ. Karena PJ ini kan pada prinsipnya itu hanya pejabat sementara begitu. Tapi pejabat dalam jangka waktu yang biasa tidak lama, 6 bulan, paling lama setahun. Kalau pengalaman sebelum-sebelumnya ya, Pak Sudarmo itu dulu hanya berapa bulan? 3 bulan. Ya, paling lama dulu ada Pak Mustafa Abu Bakar juga paling lama setahun. Pak Tarmizi Karim juga ya setahun. Tapi sekarang kan dalam durasi waktu yang hampir 3 tahun. Ya kan? Memang ada pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang akan lahir. Apalagi nanti harus bekerja sama dengan DPRA. Nah, saya pikir yang harus dilakukan DPRA, siapapun yang ditunjuk, ya sejak dini membangun relasi harmonis, tetapi tetap menjaga kinerjanya agar tetap melakukan pengawasan secara kritis juga. Itu yang harus dilakukan oleh DPRA, bukan menerima atau menolak orang per orang. Jadi tidak berbicara orang per orang. Nah, itu saya pikir itu yang harus dilakukan DPRA. Tapi nih Bang Sak, ya, misalnya kalau misalnya DPR ini hak prerogatif banyak presiden dalam memilih PJ Gubernur Aceh, ya. Tetapi itu kita tahu bahwa itu representasi untuk menghubungkan ini pemilu juga di 2024. Kalau seandainya nih DPRA juga tidak senang dengan PJ yang ditunjuk, ya, masyarakat juga kita tahu ya desas-desusnya ingin putra terbaik Aceh misalnya yang memimpin. Ya, itu sah-sah saja aspirasi ya. Ya, aspirasi itu seperti apa? Ya, kalau bagi saya itu sah-sah saja sebagai aspirasi, sebagai harapan kita. Tapi saya juga ingin mengingatkan kepada publik, kepada masyarakat Aceh, kepada rakyat Aceh. Selama ini kita dipimpin oleh putra Aceh yang sering berkhianat pada kita rakyat Aceh itu juga putra Aceh sendiri. Yang membuat Aceh hari ini seperti ini itu putra-putra Aceh sendiri. Artinya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan putra daerah Aceh sendiri itu akan membuat Aceh lebih baik dari sebelumnya begitu. Jadi bagi saya tidak tertarik saya berbicara siapa orangnya. Saya tidak tertarik dia mau sipil, mau militer, dia mau Saprijal, mau Indra, mau Iskandar, Ahmad Marzuki dan sebagainya. Bagi saya sebagai rakyat jelata hari ini, ya, suara rakyat jelata, kita menginginkan sosok PJ Gubernur itu yang punya komitmen kerakyatan, yang sayang pada rakyat Aceh, ya, yang memahami persoalan substansial yang saat ini sedang dihadapi oleh Aceh. Kita tahu sampai saat ini Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera. PJ Gubernur ke depan harus memiliki fokus dan serius mengurus persoalan kemiskinan ini. Bukan fokus mengurus partai tertentu, bukan fokus mengurus orang-orang tertentu untuk menjadi jadi pensus, jadi stafsus dan sebagainya.
ya, bukan fokus ngurus ngasih bagi-bagi proyek untuk orang-orang yang dianggap mendukungnya sebagai PJ. Bukan itu yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh butuh PJ gubernur yang bisa membawa Aceh mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta melakukan akselerasi pembangunan sehingga bisa mengejar ketertinggalan dibanding daerah-daerah lain. Karena ada masa hampir 3 tahun. Jadi kalau tidak ada PJ yang mengisi jabatan Gubernur Aceh tidak melakukan program-program strategis, 3 tahun waktu ini kita akan sia-sia. Kita akan jalan di tempat, daerah lain terus bergerak dan terbang. Kita masih di situ-situ saja begitu. Oke Bang saya, tapi menarik ya Anda mengatakan tentang bukan pada personalnya, tetapi dari ketiga sosok ini apakah tidak mewakili ataupun satu-satunya tidak mewakili, misalnya sosok seperti apa dia? Iya, saya tidak tahu ya, karena mereka kan berkiprah banyak di pusat ya. Mereka banyak berkiprah di birokratis begitu. Ya, memimpin birokrasi itu berbeda dengan memimpin daerah. Ya, karena ini banyak kebijakan-kebijakan yang nanti sifatnya politis. Kebijakan anggaran itu sifatnya politis, ya kan? Kebijakan pergub dan sebagainya itu akan banyak unsur politisnya. Nah, mereka ini tidak berpengalaman sebagai politisi. Mereka berpengalaman sebagai birokrat begitu. Jadi belum tentu track recordnya di sukses di birokrasi itu akan sukses memimpin daerah. Yang dimana mereka harus bermitra dengan DPR, mendengar suara rakyat, mendengar suara civil society dan sebagainya begitu. Jadi bukan berada di ruang hampa, ya, tidak bisa dengan sistem komando begitu. Jadi membangun PJ Gubernur Aceh itu harus bekerja sama dengan banyak stakeholder. Nah, mampu tidak bekerja sama dengan banyak stakeholder untuk menggolkan berbagai program-program strategis yang harus dilakukan ke depan. Yang kalau saat ini, nah itu sudah terikat dalam dokumen rencana pembangunan Aceh sampai tahun 2025 nanti begitu. Oke Bang saya, dari ketiga juga tokoh yang memang disebutkan tadi, ini juga ada aktivis santri ya dari Aceh, Tengku Mahlil Al-Haitami, mendukung mantan Pangdam Iskandar Muda Ahmad Marzuki untuk menjabat pejabat PJ Gubernur Aceh. Nah ini aktivis santri dukung mantan Panglima, ada apa nih Bang Sakya? Ini model-model begini nih yang membuat Aceh ini dihargai murah oleh pusat ini. Ini saya heran, saya miris melihat fakta hari ini di Aceh. Ya, mereka semua sekarang saat kita dukung ini lebih layak, ini lebih cocok. Apa-apaan ini kalian menjadi orang-orang yang menggadaikan Aceh untuk mendukung seseorang? Mereka ini pendukung-pendukung calon-calon PJ ini tidak pernah berbicara substansi apa yang dibutuhkan Aceh dari PJ tersebut. Mereka dukung seseorang, mereka dukung PJ ini hanya pada dasar mereka punya relasi, punya hubungan emosional dengan calon PJ, dengan harapan kalau dia jadi PJ, dia akan menjadi bagian dari circle kekuasaan, dapat SK, dapat proyek dan sebagainya. Ya, sementara kepentingan rakyat mereka tidak pernah pikirkan. Yang mereka pikir perut sendiri. Rakyat butuh perut hanya pikir lewatnya. Jadi ini orang-orang hari ini banyak sekali di Aceh ini. Mereka yang pendukung-pendukung PJ ini sedang membuat Aceh ini dihargai sangat murah oleh pemerintah pusat. Ternyata Aceh itu begitu murah aja. Tinggal kita adu orang Aceh aja untuk saling dukung-mendukung PJ. Padahal PJ ini saya ingin ingatkan, ini bukan peristiwa politik. Ya, penunjukan PJ ini adalah peristiwa birokratik begitu. Ini hanya administrasi pemerintahan. Tidak ada kontestasi di sini. Tapi di Aceh ini seperti kontestasinya luar biasa. Ada yang dukung calon PJ ini, ada yang dukung ini lebih layak, ya, sipulan lebih cocok. Ini ada bahkan sudah menyerang balik begitu. Ini sudah tidak merugikan Aceh dan sebagainya. Dari mana mereka menilai semua itu? Mereka belum pernah hadir dan menjabat di Aceh. Ya, kecuali mungkin kalau yang disebut Pangdam pernah menjabat Pangdam Iskandar Muda tadi setahun ya. Jadi saya heran, saya miris melihat fakta ini. Bahwa sekarang ini elit-elit Aceh, aktivis Aceh, berbondong-bondong. Ya, bahkan pemilik media menggiring ke salah satu calon. Ini apa-apaan ini? Ini kita sedang menjajal murah harga diri kita di depan pemerintah pusat. Ya, kita mendukung. Seharusnya ya,
Kita nggak usah tawar-menawar lah soal PJ itu. Siapapun yang mereka berikan. Boleh kalau misalnya kita mau bersuara soal PJ, silakan. Hak demokrasi kita. Tapi tidak perlu dukung-mendukung. Berikan saja kriteria, Pak Presiden. Ya kalau perlu kirim surat ke Presiden. Pak Presiden, kami menginginkan sosok PJ Gubernur Aceh yang dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama misalnya, bisa ngaji. Ya karena kalau ikut pilkada di Aceh kan calonnya harus bisa ngaji misalnya nih. Tapi itu nggak ada ya. Iya, tapi nggak ada berbicara soal itu kan. Yang kedua, komitmen dengan rencana pembangunan Aceh selama masa jabatannya begitu. Syarat-syarat tentang kepentingan Aceh yang akan diakomodir oleh si calon PJ. Ini nggak ada yang berbicara seperti itu. Mereka semua kalau kita dengar di warung kopi itu, ini kalau Bapak Pulan jadi PJ, saya jadi Pensus, saya jadi staf sus, saya jadi jubir dan sebagainya. Ini pelacur-pelacur politik di Aceh hari ini yang membuat Aceh dihargai sangat murah oleh pusat. Ini yang terjadi. Dan itu membuat saya miris ya, sebagai rakyat jelata. Rakyat sedang menanti. Siapa sosok sebenarnya yang akan mengurus hajat hidup 5,3 juta rakyat Aceh selama, kalau SK-nya itu 1 tahun, selama 1 tahun ke depan. Ya, apakah dia punya komitmen untuk sayang pada rakyat, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat? Maksudnya kalau rakyat lagi banjir di Aceh Utara, apakah mereka mau turun nggak ke lokasi banjir? Jangan seperti Gubernur Nova, rakyatnya banjir dia pergi ke pesta. Ya, ini yang kita inginkan, sosok-sosok yang peduli pada persoalan rakyat, peduli pada nasib rakyat, pada penderitaan rakyat. Ya kalau ada seperti sekarang ini, ada ulama yang meninggal, mau nggak mereka datangi? Mau nggak mereka melibatkan ulama dalam menyusun berbagai formulasi kebijakan di Aceh dan sebagainya? Itu yang harus kita bicarakan. Mereka punya nggak komitmen? Ya sekali lagi persoalan yang harus yang membuat kita ya mungkin merasa malu setiap melihat statistik BPS itu. Kita masih termiskin di Sumatera. Kapan status ini akan hilang dari dari status Aceh sebagai provinsi termiskin? Nah, kita berharap PJ ini juga berkontribusi besar untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Itu yang kita inginkan. Dengan sisa anggaran yang ada. Dengan sisa anggaran yang ada, memaksimalkan. Betul-betul fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok. Persoalan kemiskinan, persoalan kesejahteraan, persoalan infrastruktur. Ya kan? Termasuk juga misalnya karena mereka adalah orang-orang pusat nanti yang dikirim ke sini. Kita harap relasi mereka dengan pemerintah pusat yang dekat itu mampu membawa laju pembangunan yang lebih kencang di Aceh. Ya misalnya nanti jalan tol ya. Jalan tol ini kan baru Sigli-Banda Aceh. Nah, kita berharap di masa PJ itu akan ada upaya kelanjutan. Lok Sumawe Sigli, Sigli Langsa, Langsa Lok Sumawe sehingga bisa terhubung semuanya. Ya. Sampai 2024 nanti sudah ada rencana-rencana. Manfaat-manfaat itu yang sedang kita tunggu, yang sedang ditunggu oleh rakyat. Ya. Bukan manfaat dapat SK, jadi pensus, jadi orang pendopo gubernur dan sebagainya. Ya. Itu yang membuat saya miris melihat fakta hari ini yang kemudian saya sebut bahwa Aceh sedang mabuk PJ. Ya gara-gara PJ ini orang duduk di sana PJ, sini PJ. Sedangkan masyarakat menghadapi berbagai persoalan, tidak ada yang mengurus. Ada harga sawit turun, ya produksi kadang tidak laku, harga barang naik, tidak ada yang urus. Kita seperti nggak punya pemerintah. Karena di PRA juga jangan kemudian hanya gara-gara disurati itu kemudian naik daun gitu. Ya kan, naik daun ya hanam pucak kayak ada respon nih DPR pun Yahya mengatakan ya jet kirim saho yang penting bek penyakit yang iya itu saya pikir dia merangkum apa yang saya katakan semua yang penyakit yang itu sudah betul ya tapi kan harus dideskripsikan begitu kan. Ya penyakit ya seperti yang sekarang ini menjabat lah begitu ya kan itu sudah oke, tapi kan perlu dideskripsikan. Nah Anda kalau mau jadi PJ Gubernur Aceh harus punya komitmen ini itu yang harus dilakukan oleh DPR Aceh. Bahkan menurut saya ketika Mendagri mengirim surat itu nggak usah kirim nama juga nggak apa-apa, kita kirim aja Pak Mendagri syaratnya ini yang kami butuhkan di Aceh. Ada nggak sama calon tersebut syarat ini mampu nggak dia penuhi?
Itu yang dikirim ke sini. Itu yang lebih bagus Bang. Itu yang lebih bagus. Daripada kita kirim personal orang Personal orang kita nggak tahu. Iya, betul. Oke Bang Sakya, juga sebelumnya Anda pernah mengatakan bahwa mungkin Gubernur Nova Irwansyah gagal total dalam memimpin rakyat Aceh karena memang tidak bisa menuntaskan kemiskinan rakyat Aceh. Ya memang kita hari ini ngebahas tentang polemik ya, ragam polemik nih di Aceh Bang Sakya. Ini penduduk Aceh ada 5,3 juta penduduk dengan ragam kasusnya, ragam permasalahannya. Ini seolah-olah kehadiran PJ ini juga menambahkan beban ini Bang Sakya, atau memang betul-betul menyelesaikan permasalahan Aceh yang secara kompleks. Itu yang kita harapkan ya, seperti dikatakan tadi bahwa persoalan di Aceh hari ini sangat complicated. Ya, seperti mengurus benang kusut. Ya, kehadiran PJ saat ke depan kita harapkan mampu mengurai benang kusut ini. Bukan justru membuat tambah kusut, membuat tambah ruwet begitu. Membuat kita rakyat makin mumet lihat para pejabat. Oke, apa poin urgensinya yang harus dirubah dulu nih Bang Sakya dari Aceh? Jadi saya pikir bagaimana PJ Gubernur itu datang, dia duduk dengan berbagai stakeholder di Aceh, yang paling urgen untuk segera ditangani itu persoalan kemiskinan. Ya, selama 4 tahun Gubernur Nova menjabat, 6 kali Aceh berstatus provinsi termiskin di Sumatera. 6 kali berturut-turut Gubernur Nova Irwansyah membawa prestasi juara termiskin di Sumatera, juara bertahan. Nah, ini kita harapkan dalam waktu di bawah PJ Gubernur ini akan adalah perubahan. Jangan lagi lah yang termiskin. Termiskin kedua aja bolehlah. Ya kan, naiklah sedikit, ada perubahan. Kalaupun misalnya tidak bisa kita tinggal peringkatnya tidak naik, tapi persentasenya itu bisa turun signifikan. Kalau yang sekarang ini malah kemarin naik kemiskinan kita. 30.000 orang miskin bertambah di Aceh. Bagaimana ini anggaran 16 triliun orang miskin bertambah? Ini kan anomali. Nah, kita berharap di masa PJ yang akan datang ini jadi fokus. Salah satu fokus yang akan diurus begitu. Ya, sekali lagi persoalan kemiskinan, persoalan kesejahteraan, itu harus lebih fokus, menyiapkan formulasi yang lebih tepat begitu, tidak dengan melanjutkan pola-pola kerja lama. Ya, walaupun hanya PJ Gubernur, tapi dia nanti akan ada rencana pembangunan Aceh, dokumennya sudah ditetapkan itu untuk beberapa tahun ke depan. Harus setiap agenda pembangunan yang di Aceh dilakukan harus mengacu kepada RPA tersebut. Jangan kemudian lari ke sana kemari seperti yang dilakukan oleh Gubernur Nova. Yang tidak ada dalam RPJM dia bangun, yang ada tidak dia laksanakan. Pembangunan rumah duafa 30.000 hanya dibangun sekitar di bawah 15.000. Jadi yang ingin kita harapkan dari PJ ke depan, komitmen kerakyatan. Ya, PJ yang sayang pada rakyat Aceh. PJ yang bisa membawa Aceh lebih maju lagi, bisa lebih sejahtera lagi, bisa lebih katakanlah lebih segala cara. Saya nggak tahu. Walaupun dengan anggaran yang memang yang sangat tipis ini Bang. Iya, anggaran memang masih banyak anggaran yang tersisa untuk 3 tahun menjabat sebagai PJ nih Bang Sakya. Iya, masih di atas 10 triliun lah. Di atas 10 triliun itu per apakah tahun. Memang per tahun ya? Iya, di atas 10 triliun masih bisa dimaksimalkan kalau nggak dikorup. Tapi kalau dikorupsi ya mau 20 triliun juga nggak cukup. Benar. Ya, saya pikir itu yang kita harapkan dari sosok PJ ke depan. Oke, mungkin untuk terakhir silakan sampaikan mungkin kepada DPRA nih, khusus mungkin apakah misalnya PJ Gubernur usulan DPR Aceh diakomodir oleh Presiden harus diberi pencerahan nih Bang. Saya silakan Mas. Ya, kepada pimpinan dan anggota DPRA saya berharap ya, walaupun nanti apakah nanti usulannya diterima atau tidak, ya kalau diterima alhamdulillah, berarti lembaga DPR ini memang dihargai, didengar oleh pemerintah pusat. Ya, kalaupun nanti tidak diterima, DPRA untuk karena mereka datang kemari ditunjuk oleh pemerintah pusat, kita hargai dulu siapapun yang ditunjuk. Silakan DPRA membangun komunikasi yang produktif, ya relasi yang harmonis demi kelancaran agenda pembangunan Aceh dalam setahun 2 tahun ke depan. Ya, tetapi DPRA tetap harus menjalankan fungsinya, ya fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran secara kritis. Tidak kemudian kedatangan PJ Gubernur ini diajak untuk bersekongkol, untuk melakukan permufakatan jahat, merampok uang rakyat, karena mungkin pada saat Gubernur Nova menjabat agenda-agenda merampok uang rakyat itu tidak lancar, hanya dirampok oleh satu pihak, DPRA tidak dilibatkan misalnya. Ya, kita harapkan ke depan DPRA ya komit dan
melaksanakan fungsinya sebagai sebagai perwakilan rakyat Aceh, sebagai berbagai harapan dari konstituennya itu tetap tetap ditunaikan ya, sebagaimana perintah undang-undang, sebagaimana perintah konstitusi kepada anggota DPR Aceh. Baik, terima kasih Bang Zaki atas waktunya. Baik, terima kasih pemirsa PTM. Kita sudah mengambil kesimpulan yang sangat berarti hari ini, karena siapapun sebenarnya PJ Gubernur Aceh ke depan yang ditunjuk oleh Presiden itu adalah PJ yang terbaik untuk merubah masyarakat Aceh menjadi lebih baik tentunya. Tentu desas-desus siapakah PJ kita belum bisa memastikan sebelum betul-betul ada surat putusan dari Presiden siapa PJ yang ditunjuk. Jangan lupa tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Jangan lupa juga share, like, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.